Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap patuhi prokes ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Nah, kalian kan kemarin udah buat peta konsep ya. Pastinya kalian udah baca, terus udah mempelajari lah ya tentang materi kali ini, dan semoga hari ini kalian bisa memahaminya dengan mudah karena sudah belajar sebelumnya. Oke, sebelum mulai pelajaran, mau tanya, pernahkah kalian berpikir kenapa terdapat banyak aliran dalam agama Islam yang akhirnya menimbulkan perbedaan? Nah, karena dalam sejarah agama Islam itu ada paham-paham yang disebut dengan aliran ilmu kalam. Kemudian aliran ini tuh berkembang dan menjadi ajaran yang diyakini dan dipegang oleh seluruh muslim di berbagai penjuru dunia. Penasaran kan tentang paham-paham tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya, pernahkah kalian merasakan adanya perbedaan? Pasti pernah dong ya. Nah, baik itu dari perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, suku, ras, adat, bahasa, bahkan agama. Contohnya nih, nah dalam suatu agama, belum tentu yang diajarkan itu sama persis. Kenapa? Contohnya dalam agama Islam. Karena dalam sejarah agama Islam terdapat banyak aliran-aliran yang memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga ajaran dan pemahamannya pun juga akan berbeda. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendeskripsikan sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam, yaitu ada aliran Khawarij, aliran Syiah, dan aliran Murji'ah dengan baik. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tokoh utama aliran-aliran ilmu kalam, yaitu tokoh dari aliran Khawarij, Syiah, dan Murji'ah dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam, yaitu aliran Khawarij, Syiah, dan Murji'ah dengan baik. Lalu yang keempat yaitu merumuskan hasil analisis tentang sejarah, tokoh utama, dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam, yaitu dari aliran Khawarij, Syiah, dan Murji'ah dengan baik. Nah, yang pertama ada aliran Khawarij. Yang pertama yaitu sejarah Khawarij. Pengertiannya, Khawarij ini berasal dari bahasa Arab Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nah, mereka ini keluar dari siapa? Keluar dari mana? Yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya, dan kemudian mereka itu membentuk sebuah kelompok sendiri. Dasar ajaran dari aliran Khawarij ini yaitu berasal dari kata kharaja yang ada pada Quran surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rasyidi menjadi imam mereka sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib.
Selanjutnya yaitu sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Nah, Al-Muhakimah ini adalah golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut Ali yang kemudian membangkang. Semboyannya yaitu la hukma illa lillah, yaitu menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah. Hal ini didasarkan pada Quran surat Al-An'am ayat 57 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran surat Al-An'am ayat 57. Ajaran pokok dari Al-Muhakimah ini yaitu setiap muslim yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Selanjutnya Al-Azharikoh. Pemimpinnya adalah Abi Rashid Nafi bin Al-Asraq. Ajarannya, setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azharikoh dan tidak hijrah ke wilayahnya dianggap musyrik yang boleh ditawan dan dibunuh. Nah, mereka ini memandang daerah mereka itu sebagai Dar al-Islam atau negara Islam, sedangkan di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufr atau daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Nah, kelompok Al-Azharikoh ini memiliki sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakimah, karena mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir tapi menggunakan istilah musyrik, sehingga mereka menawan dan membunuh orang-orang yang di luar daerah mereka. Selanjutnya, An-Najdah. Pendiri dari An-Najdah ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi. Pahamnya, orang Islam yang tak sebaham dengan mereka dianggap kafir dan akan masuk neraka serta kekal di dalamnya. Tokoh penting dari sekte ini adalah Abu Fudaik dan Rashid At-Tawil. Selanjutnya, Al-Ajaridiyah. Pendirinya adalah Abdul Karim bin Ajarot. Doktrin dari Al-Ajaridiyah ini tidak wajib berhijrah, lalu tidak boleh merampas harta perang, anak kecil tidak dianggap musyrik, dan Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita percintaan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah surat Yusuf, karena surat Yusuf ini kan isinya tentang cerita percintaan. Nah, oleh mereka surat Yusuf ini tidak dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu kitab suci, dan kitab suci tidak layak untuk memuat cerita-cerita tentang percintaan. Selanjutnya As-Sufriyah. As-Sufriyah ini dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar yang doktrinnya adalah istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-nikmah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah atau mengingkari Tuhan. Nah, untuk kufur an-nikmah atau mengingkari nikmat Tuhan ini tidak dianggap keluar dari Islam. Yang dianggap keluar dari Islam adalah kufur billah atau mengingkari Tuhan. Selanjutnya Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamim. Doktrinnya, orang Islam yang berdosa besar itu tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Nah, muwahhid itu apa? Muwahhid itu adalah orang yang dimaksud adalah kafir nikmat atau tidak mensyukuri nikmat, mengingkari nikmat Tuhan. Nah, hal ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang oleh Al-Ibadiyah ini, daerah Dar at-Tauhid atau daerah yang dikuasai oleh orang Islam itu tidak boleh diperangi, dan harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah ini dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Selanjutnya adalah aliran Syiah. Sejarah Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut.
Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditunjukkan kepada orang-orang yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, propaganda pertama dari aliran Syiah ini dilancarkan oleh Abdullah ibn Saba dengan cara menyebarkan fitnah kepada Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Nah, di antara dari propaganda yang dilakukan oleh Abdullah ibn Saba adalah yang pertama al-wisoyah. Al-wisoyah adalah wasiat, yaitu Nabi Muhammad berwasiat supaya khalifah atau imam sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-wasi atau orang yang diberi wasiat. Selanjutnya, propaganda yang kedua adalah ar-raj'ah. Ar-raj'ah ialah kembali. Nah, Ibnu Saba ini menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad juga lebih patut untuk kembali. Dan Ali bin Abi Thalib juga akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ia tidak percaya bahwa Ali bin Abi Thalib ini telah mati terbunuh, tetapi masih hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibnu Saba ini mempropagandakan paham bahwa dalam tubuh Ali ini bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu, Ali mengetahui segala hal yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya. Inilah beberapa propaganda yang diluncurkan oleh Abdullah ibn Saba. Selanjutnya sekte Syiah dan pahamnya. Yang pertama Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ini adalah pengikut dari Abdullah ibn Saba. Sektenya adalah sekte Goliyah. Sekte Goliyah itu adalah Syiah yang keterlaluan dan yang berlebih-lebihan. Selanjutnya Syiah Kaisaniyah, yaitu pengikut Mukhtar bin Ubay as-Saqafi. Nah, golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Selanjutnya Syiah Imamiyah. Syiah ini adalah Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, yaitu ada 12 orang imam. Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya, yaitu ada Ali bin Abi Thalib yang pertama, yang kedua ada Hasan bin Ali, yang ketiga ada Husain bin Ali, yang keempat ada Ali bin Husain, yang kelima ada Muhammad bin Ali, yang keenam ada Ja'far bin Muhammad, yang ketujuh ada Musa bin Ja'far, yang kedelapan ada Ali bin Musa, yang kesembilan ada Muhammad bin Ali, yang kesepuluh ada Ali bin Muhammad, yang kesebelas ada Hasan bin Ali, dan yang ke-12 ada Muhammad bin Hasan. Selanjutnya Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah ini mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri dengan Ismail bin Ja'far as-Shadiq. Nah, imam-imamnya itu yaitu yang pertama ada Ali bin Abi Thalib, yang kedua ada Hasan bin Ali, yang ketiga ada Husain bin Ali, yang keempat ada Ali bin Husain, yang kelima ada Muhammad bin Ali, yang keenam ada Ja'far bin Muhammad, dan yang ketujuh ada Ismail bin Ja'far. Nah, Ismail bin Ja'far ini adalah anak pertama dari Ja'far as-Shadiq dan kakak dari Musa al-Kazim. Selanjutnya Syiah Zaidiyah. Syiah ini adalah pengikut dari Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekte ini termasuk yang tidak bulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Nah, mengenai pelaku dosa besar, mereka ini berkeyakinan bahwa apabila mati sebelum taubat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Selanjutnya Syiah Karamita. Nah, Syiah ini adalah Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya.
Nah, mereka ini mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka, setan-setan adalah musuh mereka, sembahyang adalah mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka, dan orang yang sudah mengetahui sedalam-sedalamnya Allah, maka tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ilustrasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lanjut, yang terakhir adalah aliran Murji'ah. Sejarah Murji'ah. Murji'ah ini berasal dari bahasa Arab arja'a yang berarti menunda. Menunda apa? Yaitu menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Nah, orang yang pertama membawa paham Murji'ah ini adalah Ghailan ad-Dimashqi. Aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu, yaitu paham Syiah, Khawarij, paham pengikut Muawiyah, dan sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. Yang pertama ada Murji'ah moderat. Tokohnya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Nah, sekte dari Murji'ah moderat ini adalah hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar itu ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Jadi mereka tidak berani menghukumi, tapi semua keputusan akan diputuskan oleh Allah di akhirat nanti. Selanjutnya Murji'ah ekstrim. Tokohnya adalah Al-Jahmiyah atau pengikut Jahan bin Safwan. Nah, pengikut ini berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan kekufuran secara lisan itu tidak kafir, karena iman dan kufur itu tempatnya hanya ada di dalam hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Selanjutnya Al-Salihiyah, yaitu pengikut Abu Al-Hasan As-Solihi. Nah, mereka berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Selanjutnya Al-Junusiyah. Nah, mereka ini berpendapat bahwa melakukan maksiat adalah tidak termasuk merusak iman. Demikian juga dengan golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat, banyak atau sedikit, itu tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya, perbuatan baik itu tidak akan merubah kedudukan orang musyrik. Selanjutnya adalah Al-Khasaniyah. Nah, ini berpendapat bahwa jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan adalah kambing ini, misalnya. Nah, orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah ini berada di India atau di tempat lain. Nah, orang yang demikian itu juga dianggap tetap mukmin. Nah, oleh karena itu, Harun Nasution itu menganggap berbahaya dari Murji'ah ekstrim ini, karena akan membawa kepada moral attitude. Apa itu moral attitude? Moral attitude adalah sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Nah, sehingga nama Murji'ah ini pada akhirnya mengandung arti buruk dan tidak diikuti oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi diskusi via Telegram. Assalamualaikum.